Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Pangestu dengan NPM 19110604445 dari jurusan Pendidikan Biologi kelas C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari materi evolusi, yaitu spesiasi. Tugas ini diserahkan untuk tugas UTS pada mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Selamat menonton teman-teman. Spesiasi adalah proses di mana spesies bercabang menjadi dua atau lebih spesies turunan. Ada banyak cara untuk mendefinisikan konsep spesies. Pilihan definisi tergantung kekhasan spesies yang bersangkutan. Sebagai contoh, beberapa konsep spesies berlaku langsung untuk organisme yang bereproduksi secara seksual, sedang beberapa konsep lain lebih cocok untuk organisme aseksual. Meskipun konsep spesies bervariasi, konsep-konsep ini bisa ditempatkan ke dalam satu dari tiga pendekatan filosofis besar, yaitu pendekatan interbreeding atau saling kawin, pendekatan ekologi, dan pendekatan filogeni. Konsep spesies biologis atau Biological Species Concept atau BSC adalah contoh klasik pendekatan interbreeding. Didefinisikan oleh Ernest Mayr pada tahun 1942, BSC menyatakan bahwa spesies adalah kelompok-kelompok populasi alami yang secara aktual atau potensial bisa saling kawin, yang secara reproduksinya terisolasi dari kelompoknya. Meskipun digunakan secara luas dan sudah lama dipakai, konsep ini juga memiliki kontroversi layaknya konsep lain. Terutama karena konsep-konsep ini tidak dapat diterapkan pada prokariot, dan ini disebut masalah spesies. Beberapa peneliti telah mencoba mencari definisi monistik pemersatu untuk spesies, sementara yang lain mengadopsi pendekatan pluralistik dan mengemukakan bahwa mungkin saja ada beragam cara untuk secara logis menginterpretasi definisi spesies. Sawar reproduksi antara dua populasi yang bercabang diperlukan bagi populasi untuk menjadi spesies baru. Aliran genetik mungkin memperlambat proses ini dengan menyebarkan varian genetik yang baru juga ke populasi yang lain. Tergantung seberapa jauh dua spesies terpisah sejak dari moyangnya, keduanya masih mungkin menghasilkan keturunan. Misalnya, perkawinan kuda dan keledai yang menghasilkan anak yang disebut bagal. Hibrid seperti ini biasanya infertil. Dalam hal ini, spesies yang berkerabat dekat mungkin saja secara teratur saling kawin. Namun, hibrid akan selected against atau serba kalah, dan spesies tetap akan unik. Namun, terkadang ada hibrid yang mampu bertahan hidup dan memiliki sifat-sifat antara dua spesies baru tersebut atau bahkan memiliki fenotipe yang baru sama sekali. Pengaruh hibridisasi dalam membentuk spesies hewan baru tidak jelas. Walaupun kasus ini sudah tampak pada banyak jenis hewan, dengan katak pohon abu-abu sebagai contoh yang sudah dipelajari dengan baik. Spesiasi sudah sering diamati pada tingkat laboratorium ataupun di alam.
Pada organisme yang bereproduksi seksual, spesiasi dihasilkan dari isolasi reproduksi diikuti percabangan genealogis. Nah, ada 4 mekanisme spesiasi nih teman-teman yang sering terjadi pada hewan. Yang pertama yaitu spesiasi alopatrik. Terjadi pada populasi yang semula terpisah secara geografis, seperti misalnya melalui fragmentasi habitat atau migrasi. Seleksi pada kondisi ini dapat menghasilkan perubahan yang sangat cepat pada kenampakan dan perilaku organisme. Karena seleksi dan penyimpangannya bekerja sendiri-sendiri, pada populasi yang terisolasi dari spesies sebelumnya, maka pemisahan pada akhirnya bisa menghasilkan organisme yang tak lagi mampu saling kawin. Yang kedua yaitu spesiasi peripatrik, yang terjadi bila populasi-populasi kecil organisme menjadi terisolasi pada lingkungan baru. Ini berbeda dari isolasi alopatrik karena populasi ini terisolasi yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan populasi parental. Yang ketiga yaitu spesiasi parapatrik. Spesiasi ini mirip dengan spesiasi peripatrik, yakni jumlah populasi yang masuk ke habitat baru sangat kecil. Bedanya adalah tak ada pemisahan secara fisik antara dua populasi ini. Sebaliknya, spesiasi adalah hasil dari mekanisme evolusi yang mengurangi aliran gen antara kedua populasi. Umumnya terjadi bila ada perubahan lingkungan secara drastis di dalam habitat spesies parental. Satu contoh dari spesiasi ini adalah rumput Anthoxanthum odoratum yang bisa melakukan spesiasi parapatrik sebagai respon terhadap polusi logam tambang di tempat tanaman ini berada. Yang keempat yaitu spesiasi simpatrik. Pada spesiasi ini, spesies bercabang tanpa isolasi geografi atau perubahan habitat. Bentuk ini jarang terjadi karena aliran gen dalam jumlah kecil pun cukup mampu untuk menghilangkan perbedaan genetik antar bagian populasi. Umumnya, spesiasi simpatrik ini pada hewan memerlukan evolusi perbedaan genetik dan sekaligus juga kawin non-acak, agar isolasi reproduksi dapat dihasilkan dalam proses evolusinya. Satu jenis spesiasi simpatrik melibatkan kawin silang dua spesies yang berkerabat menghasilkan spesies hibrid yang baru. Ini tidak biasa terjadi pada hewan karena hewan hibrid biasanya steril. Hal ini disebabkan selama meiosis kromosom homolog dari setiap induk berasal dari spesies yang berbeda dan tidak dapat sukses berpasangan. Namun, pada tanaman ini lebih sering terjadi karena tanaman sering menggandakan jumlah kromosomnya membentuk poliploid. Contoh kejadian spesiasi semacam ini adalah ketika spesies tanaman Arabidopsis thaliana dan Arabidopsis arenosa melakukan kawin silang membentuk spesies baru, yakni Arabidopsis suecia. Ini terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu dan proses spesiasi sudah dilakukan ulang di laboratorium untuk mempelajari mekanisme genetik yang terlibat dalam proses ini. Kejadian penting dalam spesiasi
Dalam teori penekanan kesetimbangan yang menjelaskan pola rekam fosil dalam semburan pendek evolusi yang menyelingi periode statis yang relatif lama di mana spesies relatif tidak berubah. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari materi spesiasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.